Sisi, Hai, mau kemana? Jepang. Hai guys, welcome back to Sisi Show. Hari ini kita mau menuju ke Jepang. 4 jam. Oh ya, ini kita dari Guangzhou ya, dari Guangzhou Bosen kita nggak? mau ke Jepang. Iya, Kak. Buat yang belum nonton video sebelumnya, boleh ditonton dulu ya. Dan ini harga tiketnya. Sebelumnya aku juga udah pernah spill harga tiketnya ya. Itu harga tiket bertiga ya. Harga tiket pergi itu 10 juta untuk 3 orang dan pulangnya 8 juta untuk 3 orang. Untuk pesen tiketnya di mana? Kita pesennya di aplikasi Traveloka. Nah, sekarang kita mau menuju ke Jepang. Dari Guangzhou ke Jepang ini sekitar 4 jam. Buat kalian yang belum subscribe, tolong di subscribe, like, dan share. Dan buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, kalian bisa nonton dulu video sebelumnya. Dari Jakarta menuju ke Guangzhou kita transit sekitar 17 jam di sana. Kalian bisa lihat kita ngapain aja di Guangzhou. Sambil nunggu pesawatnya terbang, ini Sisi mau review dulu permen yang kita beli di Guangzhou, tepatnya di Beijing Lu. Harganya juga murah, sekitar 15 ribuan. Jangan lupa ikutin terus perjalanan kita menuju ke Jepang. Nanti di Jepang kita ngapain aja, nginep di mana, nanti aku spill. Nah, ini dia review permen dari Sisi. Sedikit. Ini berantakan banget. Kayak baby. Meledak-meledak ya sih ya? Ya, Iya, yummy. Di dalam pesawat kita dapat makan siang. Makanannya lumayan enak juga. Ada beberapa pilihan, jadi kita bisa pilih yang kita suka. Enak sih. Jatuh dari foto. Wah, akhirnya kita udah mau sampai ke Jepang. Siap-siap kita mau mendarat dulu, guys. Akhirnya setelah perjalanan 4 jam, kita sampai juga di Bandara Narita. Untuk ke sana. Untuk proses imigrasinya juga tadi nggak ribet ya, jadi bisa langsung dan lumayan cepet juga. Nah, hal pertama yang mau kita lakukan itu kita mau tuker JR Pass Hokuriku Arch kita. Dan ini aku juga sertain peta rute Hokuriku Arch. Oh ya, sebelumnya kita udah beli dulu tiket JR Pass ini di Indonesia. Nanti kalian tinggal tukerin aja kartunya di kantor JR Pass-nya. Harga JR Pass-nya ini untuk dewasa 30.000 yen dan anak-anak 15.000 yen. Tiket Tiket Dan untuk modern itu kita pakai pasport. Harganya 40.000 untuk 1 hari. 40.000 itu unlimited dan aku beli untuk 9 hari. Kalian bisa beli di Indonesia. Jadi dia dipinjemin modem dan alat-alatnya itu nanti dikirimin ke rumah kalian. Kalian tinggal bawa aja ke Jepang. Nah, ini kita lagi tunggu Shinkansen-nya. Sambil tunggu kita mau beli minuman dulu nih. Sekalian tuker duit receh. Pelan-pelan sih. Pencet lagi sih. Pencet lagi sih. yang Sisi mau. kaget. Dan
akhirnya sampai juga Shinkansennya. Kita mau menuju ke hotel. Hotel kita ada di daerah Kamata. Untuk menuju ke Kamata ini kita transit dulu di Shinagawa, baru nanti kita menuju ke Kamata. 座席の指定を受けていないお客様と特急券をお持ちでないお客様は Untuk rute perjalanan kalian bisa pakai map. Nah, dan sepanjang perjalanan ini kita juga bisa lihat pemandangan-pemandangan di Jepang. Wah, bagus banget deh. Oh ya, kita di Jepang ini dari tanggal 30 Desember sampai tanggal 7 Januari. Dan sekarang itu lagi musim dingin. Suhunya sekitar 5 derajat. Jadi buat kalian yang mau ke Jepang dengan bulan yang sama, kalian bisa bawa long john, sweater, jaket, sarung tangan, dan lain-lain. Tuh lihat, Sisi lagi menikmati pemandangan di luar. Akhirnya kita sampai juga di hotel. Nama hotel kita ini Chisun Inn, adanya di Kamata. Nah, ini kita check in dulu ya. Chisun Inn. Kita booking hotelnya itu dari tanggal 30 Desember sampai tanggal 2 Januari. Kita bookingnya di aplikasi Traveloka. Dan harganya per malam itu sekitar 1 juta per malam. Sebenarnya kalau aku lihat review yang lain itu Chisun Inn itu murah, tapi karena kita booking di high season, jadi kita lumayan cukup mahal, harganya 1 jutaan. Dan ini dia penampakan dari kamar kita. Untuk roomnya itu ternyata lumayan kecil, tapi nggak apa-apa lah ya. Cukuplah buat 3 orang. Hair dryer. Dan di sini juga lengkap. Ada TV, hair dryer. Dan di sini juga disediain peralatan untuk mandi. Jadi kalian nggak perlu lagi bawa sampo, sabun, atau pelembab. Di sini semua disediain. Bahkan baju tidur juga disediain. Jadi lumayan lah ya untuk mengurangi isi koper kita. Ada sink, ada toilet, hair conditioner, hair shampoo, body shampoo. Habis itu ada ponsel yang bikinin panas atau dingin. Itu it. Udah nggak ada lagi. Oke. Kita mau cari makan dulu. Kita mau cari makan dulu, abis kita siap-siap. The restaurant. Karena udah waktunya makan malam, kita putusin makan di Koko Ichiban. Ini kita jalan menuju ke restorannya. Dan sampai di sana ternyata antri, guys. Tapi nggak apa-apa lah ya. Udah nanggung, kita antri dulu. Tapi ternyata antrinya juga nggak gitu lama kok. Dan ini dia menu-menunya. Jadi sambil antri itu kita bisa langsung pesen, guys. Oke, sekarang kita Dan akhirnya makanan kita jadi. Ini dia review dari Sisi. Koko Ichiban. Orange foto. Masih panas ya. Lihat dulu. Panas kan? Panas kan? Ini ya. Yummy.
Ya. Bye. Oke, kita mau kembali dulu ke hotel. Sebelum ke hotel, kita mau ke minimarket dulu untuk beli beberapa cemilan. Dan setelah itu Sisi juga main gasah. Nah, sekali main itu harganya 300 yen atau setara dengan 30.000 rupiah. Ini di salah satu mesin mainan yang Sisi suka nih. Setiap mampir dan lihat ada mesin ini, pasti nggak ketinggalan buat main. Yuk kita intip dapat apa nih Sisi kali ini. Dan ternyata dia ini dapat mainan make up, guys. Dapat mainan eyeliner. Oke, kita kembali dulu ke hotel dan besok pagi kita akan ke Skytree. Akhirnya kita sampai juga di menara tertinggi di Jepang, Menara Skytree. Kita masuk dulu dan antriannya ini panjang, jadi pastikan kalian datang tepat waktu ya. Cepet ambil tapi. Untuk harga tiketnya itu dewasa 3.400 yen dan anak-anak 1.400 yen. Antriannya walaupun panjang tapi cepet juga sih. Mungkin karena di sini juga antrinya rapi, nggak serabot-serobot, jadi cepet deh. Nah, ini kita lagi tungguin liftnya untuk naik ke ketinggian 350 meter. Siap-siap guys, kita mau naik ke ketinggian 350 meter. Akhirnya kita sampai juga di ketinggian 350 meter. Wah, cepet banget ya untuk naik ke setinggi ini. Nah, di sini kalian bisa foto-foto, selfie atau video. Banyak spot foto seperti di sini, kalian bisa foto di sini. Dan lanjut kita naik lagi di ketinggian 450 meter. Nah, di ketinggian ini tuh jalannya muter guys. Jadi serasa kita mau menuju ke langit. Wah, mantap banget ya, pokoknya di sini bagus banget. Kalian yang ke Tokyo wajib nih ke Tokyo Skytree. Sini dari kamu dari sini. Kalian bisa lihat pemandangan kota Tokyo dari ketinggian 450 meter. Wih, mantap banget deh. 400. Berasa Tokyo tuh bener-bener ada di genggaman guys. 450. 400. Tinggi gak? Iya. Lihat deh. Oh. Tinggi banget gitu. Tuh, lihat deh, bagus banget kan pemandangan kota Tokyo yang bisa kita lihat dari ketinggian 450 meter. Oke, waktunya kita mau turun, kita mau ke kafenya dulu nih. Oh ya, di sini juga ada tempat untuk beli souvenir, oleh-oleh untuk dibawa pulang. Lucu di sini. Wah, udah nggak ada. Di sini kita mau menuju ke Asakusa. Nah, kita udah sampai di Asakusa. Karena udah lumayan lapar, kita mau makan dulu di sini. Nutupin kali ya. Dan di daerah sini itu ada mie yang terkenal nih, biasa suka di-review oleh food blogger, yaitu Ichiran Ramen. Tapi kalau dilihat reviewnya memang antri panjang, tapi nggak apa-apa lah ya.
Udah sampai sini juga toh, kita harus cobain. Nah, ini kita udah sampai di Ichiran Ramen. Antrinya memang panjang guys, cuman lumayan lah ya. Ini hampir 1 jam deh kita antri. Akhirnya kita dapat juga tempat. Dan ini dia review Ichiran Ramen dari Siti. Nasi panas tapi harus antri panjang. Kalian mau telurnya? Dan memang seenak itu ya, jadi perjuangan kita untuk antri terbayarkan. Dan versi instannya juga ada ya, dijual di sini. Oke, setelah makan kita memutuskan untuk ke Sensoji Temple. Tapi kita nyampe di sini udah lumayan malam ya, udah gelap. Tapi masih banyak yang jualan, masih pada buka. Sisi. Dan masih ramai juga sih ini orang-orangnya ya. Di samping kanan kiri ini banyak yang jualan. Kalian bisa beli oleh-oleh atau makanan, minuman juga banyak. Dan setelah lihat-lihat, akhirnya kita mau beli es krim dulu. Es krim matcha. Aku nggak pernah cobain. Es krimnya enak, nggak kemanisan, dan bentuknya juga lucu banget. Buat kamu yang mampir ke sini, boleh deh cobain es krim ini. Makan matchanya aja. Taruh di atas ininya. Rambut ini, dia punya rambut. Enak ya? Yummy. Ini apa di side-side-nya? Enak ya? Kayaknya kayak gini. Oke. Setelah makan es krim, kita juga mau cobain daifukunya. Dan stroberinya gede-gede banget. Dan daifukunya ini rasanya manis, di dalamnya ada isi red bean. Gede banget. Untuk harga daifukunya ini satunya itu 400 yen atau sekitar 40.000 rupiah. Yummy. Coba strawberry. Gak asap, Ya. enak. Oke. Bye. Oke, segitu dulu perjalanan kita jalan-jalan di Jepang. Nanti besok kita akan jalan-jalan lagi. Ikutin terus perjalanan kita di part 2 ya. Ini kita mau balik dulu ke hotelnya di Chisun In Kamata. See you next video guys. Bye.